Shalom sahabat aku dan dia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat serta berbahagia. Saya Anis Priambodo kembali bersama-sama dengan Anda untuk beberapa menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang gembala yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, dalam Mazmur 23 ayat 1-6, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ungkapan pemazmur tentang Tuhan adalah gembalaku yang menyediakan segala keperluan, menyertai dalam kehidupan meski dalam lembah yang paling kelam, memberikan pertolongan yang tepat, memuliakan, bahkan kebajikan dan kemurahan yang Tuhan berikan untuk seumur hidup. Dan pada bagian yang saya akan bahas kali ini berkaitan dengan gembala yang baik, menurut ungkapan Tuhan Yesus sendiri yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 10. Sahabat aku dan dia, kisah gembala yang baik ini dapat dikatakan sebagai perumpamaan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dan umatnya diumpamakan sebagai domba. Perumpamaan tentang gembala dan kawanan domba itu ditujukan kepada orang-orang Farisi dan Yahudi. Yohanes 10 ayat 1-6. Tetapi mereka tidak mengerti perumpamaan itu. Lalu Yesus menerangkan perumpamaan itu dalam ayat 7 hingga 18, ayat 19 hingga 21, mengenai pertentangan yang timbul di antara orang-orang yang mendengar perumpamaan itu. Semua yang diceritakan dari Yohanes pasal 7 ayat 2 hingga pasal 10 ayat 21 terjadi selama hari raya Pondok Daun atau sesudah hari raya itu. Yang diceritakan dalam Yohanes 10 ayat 22 hingga terjadi kira-kira 3 bulan sesudah hari raya Pondok Daun. Semua itu berlangsung pada hari raya memulihkan bait Allah, yakni hari raya pentahbisan bait Allah. Hari raya itu tidak diharuskan oleh Taurat, melainkan dimulai oleh Yudas Makabeus dalam tahun 164 sebelum Masehi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi membersihkan dan memulihkan bait Allah yang dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes. Hari raya itu selalu dirayakan pada sekitar bulan Desember. Hari raya ini disebut dengan menjelang hari raya Hanukah atau hari raya pentahbisan bait Allah. Disebut juga perayaan cahaya. Yohanes pasal 10 ayat 22. Hanukah disebut juga hari raya lampu. Hal itu merupakan peringatan terhadap pembersihan bait suci ketika Yudas Makabeus dan para pengikutnya menang dalam membebaskan kota itu dari penjajahan Syria. Jadi di dalam hari raya lampu atau hari raya peresmian Hanukah, lampu menyala selama 8 hari. Dan kemudian di dalam merayakan hari raya Hanukah, mereka menyalakan 1 lilin setiap hari hingga hari ke-8. Perumpamaan Yesus itu menggambarkan pekerjaan sehari-hari seorang gembala.
Setiap hari gembala itu memasuki kandang melalui pintu, bukan dengan memanjat dari tempat lain. Lalu ia membawa kawanan dombanya keluar ke tempat yang banyak padang rumputnya. Ia harus melindungi kawanan domba itu dari penyamun dan serigala. Pada malam hari, ia membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Dengan perumpamaan itu dan ketetapan yang diberikannya, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi seluruh bangsa, yakni orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya agar dapat melepaskan mereka dari serigala ganas. Lalu ia mengambil kembali hidupnya serta memberikan hidup itu kepada domba-dombanya. Dalam perumpamaan itu, Yesus menggambarkan hidup keagamaan orang Yahudi. Banyak gembala palsu, yakni Mesias palsu, yang muncul sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Juga sesudah Yesus naik ke sorga. Mereka adalah pencuri dan penyamun. Domba-domba adalah orang-orang yang mendengar suara Yesus, lalu mengikuti Dia. Orang upahan bukanlah gembala, ia adalah pengecut yang hanya mengasihi diri sendiri. Ketika melihat serigala datang, ia lari meninggalkan domba-domba itu. Kebanyakan orang Farisi dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi bagaikan orang upahan. Mereka tidak mau masuk kerajaan sorga, dan mereka merintangi orang-orang yang berusaha untuk masuk. Matius 23 ayat 13. Bagian ini menceritakan sikap para pemimpin agama Yahudi dan juga menegaskan kontras antara sikap Tuhan Yesus dan sikap para pemimpin agama Yahudi. Dia adalah pintu, suatu kiasan yang menceritakan kepada kita bahwa hanya Dialah juru selamat yang benar. Kiasan gembala yang baik mengembangkan ajaran mengenai Dia sebagai juru selamat. Dalam perumpamaan itu, Yesus memberikan gambaran tentang gembala yang baik. Gembala itu adalah seperti berikut. Domba-domba mendengarkan suaranya, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ia menuntun domba-domba itu ke padang rumput. Ia adalah pintu bagi domba-dombanya. Ia memelihara domba-dombanya. Ia datang untuk memberi hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Ia adalah gembala yang baik. Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia mengenal domba-dombanya. Ia mempunyai kawanan domba yang lain. Ia berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ia mati menggantikan domba-dombanya. Ia hidup untuk dan di dalam domba-dombanya. Ibrani 13 ayat 20-21. Ia akan datang untuk membawa domba-dombanya ke sorga. 1 Petrus 5 ayat 4. 2 Tesalonika 4 ayat 14-17. Domba-dombanya mendengar dan mengenal suara gembala. Mereka percaya kepadanya. Mereka mengikuti Dia. Mereka tidak mengikuti orang lain. Keselamatan mereka ada di dalam gembala yang baik. Sahabat Aku dan Dia, Yohanes 10 ayat 9-10, tentang Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini maksudnya Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebuah kandang yang terpisah dari rumah dan hanya memiliki satu pintu, pasti dijaga supaya pencuri atau binatang liar tidak masuk. Kandang domba yang diceritakan dalam bagian ini adalah tempat yang melindungi domba dari pencuri dan cuaca yang buruk. Pencuri dan perampok tidak mungkin lewat pintu,
karena ada penjaga di situ yang melindungi domba. Walaupun ada pencuri dan perampok, ada juga gembala. Yesus Kristus adalah pintu bagi kawanan domba yang baru. Suatu kerajaan yang baru, yakni kerajaan sorga. Yesus telah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena itu, dialah satu-satunya jalan kepada Allah. Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam ayat 9, ia mengatakan bahwa melalui dia domba-domba selamat. Dan dalam ayat ini ia mengatakan bahwa ia datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dia menyediakan keselamatan kekal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal, hidup ilahi, dan tidak mengalami kematian kekal. Ia mengatakan bahwa melalui dia, domba-domba akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dan dalam ayat ini ia mengatakan bahwa ia datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan selamat dan menyerahkan diri kepadanya sehingga dapat menikmati hidup ilahi, yang adalah hidup yang sesungguhnya, dengan sukacita yang benar dan dalam, bukan nikmat yang dangkal dan cepat layu. Bukankah hal yang sama dinyatakan juga dalam Yohanes 20 ayat 31 yang berbunyi, "Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Tuhan Yesus menyediakan kehidupan kekal bagi kita, bukan hanya supaya kita bebas dari api neraka, tetapi juga supaya kita dapat menikmatinya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam kiasan panjang ini, dia bukan hanya pintu kandang domba. Dia juga gembala yang baik. Ho poimen, ho kalos. Kiasan ini sudah timbul pada ayat 2, tetapi baru pada ayat 11 ada pernyataan yang jelas mengenai kiasan ini. Yesus Kristus tidak seperti gembala yang pandir dalam Zakaria 11 ayat 15-17. Dan dia tidak seperti mereka dalam Yohanes pasal 8 dan 9. Dia baik, dia begitu baik, sehingga dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala di Timur Tengah rela mati bagi domba yang digembalakan, karena domba-domba harus dilindungi dari ancaman beruang atau singa. Tetapi seorang gembala yang tidak sengaja memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena jika demikian, domba itu tidak mempunyai gembala lagi. Tuhan Yesus tidak hanya rela, tetapi juga dengan sengaja. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan setelah memberikan nyawanya, ia akan menerima nyawanya kembali. Ayat 18 dari Yohanes pasal 10. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.